Pada suatu hari, di Bukit Manggis terlihat seorang putri yang cantik jelita sedang duduk terpaku. Tatapan mata sang putri kosong, sepertinya ia merasa sedih. Kemudian melintaslah seorang lelaki paruh baya dengan memikul karung di pundaknya. Sang lelaki melihat wajah sang putri. Sang putri tidak langsung menjawab. Ia memastikan siapa di depannya. Melihat secara sesama, lelaki tersebut adalah lelaki yang baik. Sang lelaki tak enak hati. Ia pun bersiap-siap untuk berlalu. Namun sang putri mencegahnya. Tiba-tiba sang putri berwarayan air mata. Sang lelaki membalikkan badan dan menatap sang putri. Sang tuan putri mempersilahkan lelaki itu untuk duduk di sampingnya. Putri bercerita sambil menangis. Maaf mengganggu Tuan Putri, ada apa gerangan Tuan Putri? Sepertinya Tuan Putri sedang merasa sedih. Aku pikir tidak ada gunanya aku ceritakan masalah pribadiku kepada orang lain. Oh, kalau demikian, maafkan atas kelancangan hamba, Tuan Putri. Saya akan pergi. Mohon maaf sudah mengganggu Tuan Putri. Tunggu sebentar, Tuan. Siapakah nama Tuan? Hamba adalah pekerja pembuat gelang. Orang-orang memanggil hamba Ki Pande. Lantas, siapakah nama Tuan Putri? Namaku Putri Arum. Aku telah dilamar oleh seorang pangeran tampan bernama Cunihin. Ia berparas tampan rupawan. Namun, Raja Cunihin sangat kejam. Semua orang-orang takut padanya karena dia mempunyai kesaktian yang tinggi dan seluruh keinginannya harus terpenuhi. Jika tidak, ia akan memberikan hukuman terberat. Aku tidak ingin menikah dengannya. Ia telah menyakiti orang banyak. Lalu ada apakah gerangan? Mengapa Tuan Putri ada di bukit ini? Seorang penasehat kerajaan menyuruhku agar bertafakur di bukit ini. Ia berkata, jika nanti akan datang seorang yang mampu menolong permasalahanku. Aku sangat sedih karena sepertinya nasihat itu tidak membuahkan hasil. Waktunya semakin dekat. Hari ke depan pasti Pangeran Cunihin akan memaksaku untuk menikah dengannya. Pandai yang mendengar Putri Arum bercerita sangat kasihan. Setelah mendengar penjelasan Ki Pande, Putri Arum setuju. Ki Pande pun mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya. Putri Arum kelelahan, ia pun jatuh pingsan di atas batu cadas. Ki Pande sangatlah khawatir. Ia membawa Putri Arum ke salah satu rumah penduduk terdekat. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian seorang sesepuh kampung mendatangi Ki Pande dan Putri Arum yang masih lemas. Kasihan sekali dia. Kami ada merawatnya ya. Ya betul. Ya, sepertinya harus meminum air gunung yang memancar dari cadas. Penduduk di kampung itu pun bergegas mencari sumber mata air batu cadas. Setelah sang putri meminumnya, keajaiban pun terjadi. Putri Arum menjadi sehat kembali. Penduduk kampung itu memanggil Putri Arum dengan sebutan baru, yaitu Putri Cadasari. Sementara itu, Ki Pande mempunyai rencana baru. Ia membuat sebuah gelang berukuran besar. Gelang itu akan dipasang di lingkaran batu keramat yang dibuat oleh Pangeran Cunihin. Waktu yang ditentukan untuk menikah pun tiba. Pangeran Cunihin menemui Putri Cadasari. Putri Arum pun memberitahu syaratnya dan Pangeran Cunihin menyanggupinya. Ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa? Pasti dengan sangat mudah aku bisa melakukannya. Tak lama, Pangeran Cunihin menemukan batu keramat itu. Kemudian, pangeran membawa batu tersebut ke pesisir yang indah.
Diam-diam, Ki Pandai dan Putri Cadasari mengikutinya dari kejauhan. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Pangeran Chunihin. Pasti ini batunya. Nah, berhasil. Aku berhasil melakukannya. Tuan Putri Arum akan segera menjadi permaisuriku. Sesaat kemudian batu itu retak dan berjatuhan. Lubang besar telah dibuat di batu keramat itu. Pangeran Chunihin pun segera berlari mencari Putri Cadasari. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ki Pandai untuk memasang gelang besar ke batu keramat yang sudah berlubang itu. Namun, Pangeran Chunihin mempergokinya. Bagaimana jika dia berhasil? Semoga saja tidak. Hei, tua bangka, rupanya kau masih mau bersaing denganku ya? Bukankah pernah ku katakan kau tak pantas untuk menjadi pemenang? Kau hanya pecundang, hahaha. Mereka berdua seakan saling kenal. Lihatlah Putri, aku berhasil. Kalau kau tidak percaya, aku akan melangkah melewati batu keramat ini sebagai bukti. Tidak berpikir lama, Pangeran Chunihin melangkah melewati batu keramat yang telah dibuatnya. Namun, sang pangeran merasakan sakit yang parah. Ia berteriak sangat keras. Suara teriakan Pangeran Chunihin berhasil menggetarkan bumi dan kesaktian pun sirna. Kemudian, ia terjatuh ke tanah dengan tubuh yang lemah tak berdaya. Kemudian, pelan-pelan Pangeran Chunihin berubah menjadi seseorang tua renta yang lemah. Sakit. Mengapa sakit sekali? Sementara itu, Ki Pandai berubah menjadi pemuda yang tampan. Melihat itu, Putri Cadasari sangat terkejut. Ki Pandai pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ki Pandai menunduk di depan Putri Cadasari. Kemudian, Tuan Putri memegang tangan Pandai Gelang. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia, Pangeran Chunihin yang membuat saya lebih tua. Dulu kami adalah dua sahabat yang mempunyai kesaktian, tapi dia mencuri semua kesaktianku, dan ia menjadikanku seorang yang tua renta seperti yang kau temui. Tapi ada satu yang dapat menyembuhkan, yaitu apabila Pangeran Chunihin berhasil melewati gelang buatan tanganku. Kini aku telah menadi diriku kembali, karena Tuan Putri menyelamatkanku. Terima kasih banyak Tuan Putri. Seharusnya aku yang berterima kasih. Ternyata kau adalah petunjuk yang dikatakan penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, mereka pun hidup bahagia. Dan wilayah tempat batu keramat itu disebut Kampung Keramat Watu. Dan batu besar berlubang di pantai kini menjadi objek wisata. Pantai Karangbolong, tempat sang putri menyendiri di Bukit Manggis, disebut Pasir Manggu. Kemudian wilayah putri disembuhkan dari sakitnya bernama Cadasari di wilayah Pandai Gelang. Dan Ki Pandai membuat gelang disebut Pandai Gelang.